itu bisa diandalkan karena berdasarkan atas uji coba cukup empiris. Terima kasih untuk tipe ini. Kita sekarang ke materi, itu pengantar materi. Kita sekarang ganti ya Pak ya. Yun, apa Pak? Baik, saya akan di sini menopang catatan saya. Penguatan kesiapan mental guru mengelola pasien. Waktu berusaha meminta saya bertanya, kira-kira apa yang dibutuhkan dari saya? Terus berusaha menunjukkan I'm amazing. Oke, kalau I'm amazing, yang perlu di-amazing lebih dulu adalah gurunya. Kenapa? Karena guru ada lebih dulu dibandingkan dengan murid. Dan mungkin murid ada sebelum ada gurunya. Maka dari itu kenapa tadi saya memberikan pengantar tentang masalah kepribadian? Karena itu signifikan bagi calon-calon guru ini untuk mengkoreksi kelebihan yang dimiliki, perlu dikuatkan secara terus-menerus. Adapun kelemahan yang dimiliki perlu dijadikan agenda untuk perbaikan diri sendiri. Sepakat untuk itu? Jadi yang kita ubah adalah diri sendiri menjadi amazing, baru kemudian pantulan dari nurani ibu-ibu dan bapak ibu yang miliki tentu tidak akan jauh dari anak yang bapak ibu hadapi. Nah, kemudian yang pertama, kita pasti sepakat tentang pendidikan inklusi ini merupakan pelajaran pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Maksudnya begini, kenapa saya fokuskan ke inklusi? Karena bila ibu bapak mengetahui cara pengelolaan anak inklusi, maka mengelola anak normatif itu sangat mudah. Tapi kalau saya berikan materi secara umum, maka pada saat bapak ibu memasuki anak-anak menghadapi anak-anak yang sifatnya inklusif, maka akan keteteran. Makanya saya ambil grade yang paling rendah dulu untuk kemudian bapak ibu kuasai, sehingga nanti menghadapi anak apapun relatif bisa terjangkau. Di sini di luar inklusi yang kategori gifted atau berbakat. Di luar itu kita bahas karena itu memiliki pembahasan yang sangat spesifik dalam spektrum intelektualitas seseorang. Lanjut Pak. Nah, kemudian faktor budaya aspek parenting. Ini begini Bapak Ibu. Saya hobi melihat National Geographic. Saya hobi membaca-baca jurnal yang kemudian saya temukan ada banyak perbedaan antara realitas lapangan di Indonesia dengan pendidikan yang ada di luar Indonesia, parenting, utamanya parenting. Begini, kalau orang Indonesia itu kasihannya sama anak itu udah habis-habis. Bahkan dengan anak normal pun, sampai kemudian anak kita menikah masih tetap diurusi oleh orang tuanya. Padahal harusnya tidak demikian. Di atas 18 tahun atau mentok 26 tahun, anak harus dibebaskan menentukan pilihannya. Tapi di Indonesia tidak. Ada Pak. Jadi masa remaja itu udah habis-habis. Orang tua ngurusi anak itu, bahkan sampai punya anak cucu juga tidak berhenti-henti. Dan itu sebenarnya hal yang keliru. Kenapa keliru? Itu memberikan efek ketidakmandirian pada seorang anak, utamanya keluarga yang lebih kecil. Makanya kemudian kalau di Indonesia itu seringkali dikasihani, sehingga akibatnya dikasihani, kemudian selalu didukung, selalu ditolong, selalu dibantu, selalu itu menjadi bagian dari wacana orang tua pada anak yang bermasalah ini. Hingga efeknya bukan kemudian anak senang, walaupun dalam tanda kutip anak tidak paham yang dilakukan orang tua ini menjadikan dia senang atau tidak senang. Bukan seperti itu. Efeknya anak berpikir bahwa saya adalah orang yang layak ditolong. Itu konsep pikirannya sejak dia kecil, dan seterusnya yang ada di pikirannya, saya adalah anak yang layak harus ditolong. Makanya saya heran pada saat melihat ibu-ibu yang anaknya SD ujian, yang ketotalan bukan anaknya. Anaknya kipas-kipas di rumah, ibunya ngotak-ngatik nyari soal ujian. Dan ibunya sibuk nyari kunci jawabannya. Betul atau salah itu?
Pernah saya suatu saat ketemu dengan calon mahasiswa saya di salon kecantikan. Anaknya minta minum, anaknya waktu itu kelas TKA. Kira-kira motorik harusnya sudah berkembang dengan baik atau tidak? Tidak. Umur 4 tahun, 4 ke 5 sudah bisa pegang minum kan? Tidak. Sudah bisa nyobloskan istilahnya apa? Sedotan ke gelas kan? Kenapa kemudian ibunya yang ngasih pertolongan? Tidak kemudian, ayo bisa kok, yakin bisa. Orang tua di Indonesia jarang memberi semangat anaknya bisa melakukan sesuatu. Dalam tanda kutip tidak tegaan. Efeknya akhirnya anak menganggap dia layak selalu untuk dibantu. Dan pada saat ibunya tidak mampu memberikan bantuan, akhirnya ibunya marah-marah sendiri. Biasanya begitu. Nah, efeknya yang sering banyak di konsultasi saya seperti itu, orang tuanya akhirnya nuntut, sedangkan tidak pernah memberi kesempatan untuk belajar. Nah, ada tuh di luar Indonesia, bukan begitu caranya, bukan masalah tega tidak tega, tetapi orang tua menjaga supaya anaknya tidak punya pikiran dia adalah orang yang selalu harus dibantu ditolong. Anak diberdayakan untuk tahu bahwa dia harus tolong dirinya sendiri. Itu beda pendidikan sini dengan beda pendidikan yang di luar Indonesia. Otomatis ini juga terkait dengan urusan parenting. Ayo ini yang ada di ruangan sini semua, calon parent sebagai orang tua, hati-hati terjerumus Anda menciptakan anak berpikir untuk selalu ditolong. Oke, selanjutnya. Oh ya, sebelum sebentar. Nah, di sini efeknya kemudian spesifik needs kebutuhan anak itu akhirnya menjadi tergantung pada lingkungannya apapun itu. Kalau di Indonesia tergantung pada taraf ekonomi orang tua. Kalau orang tuanya mampu secara ekonomi, maka akan mudah memberikan bantuan. Tapi kalau tidak memiliki ekonomi yang memadai, maka otomatis anak menjadi pendidikan yang terbatas. Kalau di luar negeri tidak. Karena dari prasarat di sana cukup menunjang orang tua mampu atau tidak mampu, pendidikan anak yang berkebutuhan khusus dijamin oleh negara. Bedanya di sana. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Anda semua sebagai calon guru atau sudah guru memiliki 4 dimensi ini. Konflik batin dengan diri sendiri, kemudian menghadapi siswa dengan segala tetek bengek permasalahannya. Kenapa saya katakan tetek bengek permasalahan? Karena siswa yang Anda hadapi ada kalanya tidak single handicap, tetapi bisa double atau multiple handicap. Jadi komplikasi menurut kedokteran, istilah kedokterannya. Tidak satu saja gangguan kecerdasan, tapi juga ada kalanya gangguan perilaku, ada kalanya gangguan emosional, numpuk jadi satu yang kemudian sulit dipilah. Yang dominan ini ada di gangguan yang mana? Dengan gambarnya sistem sekolah. Apakah sistem sekolah mendukung untuk proses pembelajaran inklusif dan harapan orang tua atau masyarakat? Anda dihadapkan pada 4 kondisi yang saling tumpang tindih Anda hadapi dan harus Anda jalani. Itu masalahnya. Oke, sekarang kita lihat yang pertama. Dimensi diri sendiri. Seberapa siap guru mengambilkan peran di kelas inklusif? Poin pertama, kepedulian atau empati. Kalau Anda tadi dari sisi kepribadian ada di nilai 2, di pintu 2 atau di nomor 2 dan nomor 6, Anda tidak punya masalah dengan empati karena secara otomatis empati sudah kuat Anda miliki. Tapi kalau Anda berada di nomor-nomor yang lain, mungkin perlu banyak belajar mengasah empati Anda. Kenapa? Karena empati pun dibutuhkan dalam menghadapi anak-anak kategori inklusif. Ketulusan menerima kondisi siswa. Ingat bahwa diri sendiri itu merupakan medan magnet. Kalau Anda senang, tulus, maka yang Anda hadapi juga akan mengikuti irama perasaan Anda sebagai guru atau navigator atau komandan dari anak yang Anda hadapi. Tapi kebetulan kalau Anda super jutek, jangan salah, yang akan Anda hadapi nanti akan muter-muter kemana-mana dan tidak ada juntrungannya tanpa Anda bisa mengendalikannya. Makanya bukan anaknya yang dikendalikan, tapi diri kita yang harus kita kendalikan. Kalau kemudian Anda menemukan anak yang sulit dikendalikan,
fokus pada pusat diri Anda. Artinya medan magnet diri Anda, ketulusan Anda harus dikuatkan. Kalau tidak, anak yang sulit akan semakin sulit Anda kendalikan. Tapi anak yang sulit mudah dikendalikan kalau diri Anda sudah menata diri dengan sangat kuat, sehingga ketulusan menjadi puncak cara kerja Anda menghadapi murid. Paham untuk hal ini? Pusatnya adalah diri Anda. Apakah situasi hari demi hari yang Anda jalani lancar, normal, atau bermasalah? Pusatnya di diri Anda. Kalau ada situasi khusus, benahi diri Anda dulu sebagai guru, bukan anak yang dibenahi. Karena pusat sentral dalam pengelolaan interaksi adalah di tangan guru atau di hatinya guru. Kemudian sikap adil. Paham ya, kalau sikap adil tidak membedakan satu dengan yang lain, dan skillful. Artinya bahwa Anda memang punya keterampilan untuk bisa mengelola tipe anak satu dan tipe anak yang berbeda yang lain. Nah, kemudian versus itu artinya bila mana Anda menjalani tugas sebatas kewajiban dalam tanda kutip sekedar mencari uang dan prosedural hanya mengikuti jumlah proses pembelajaran yang ada, mencari kemudahan dan hanya terpaku pada zona aman dan nambah-nambah ilmu Anda karena Anda merasa sudah cukup. Bila yang kanan itu Anda adalah mewakili diri Anda, jangan salah, Anda tidak akan menemukan proses pembelajaran baik diri Anda sendiri maupun siswa yang Anda hadapi. Jadi artinya semuanya berjalan seperti mesin. Intinya seperti itu. Kalau poin yang kanan menjadi dominan bagi perilaku Anda. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang dimensi siswa. Bahkan siswa inklusi pun membutuhkan penanganan secara khusus, membutuhkan bantuan Anda untuk dirinya menemukan dirinya sendiri. Apakah guru mampu membutuhkan kebutuhan siswa? Kalau kata-kata yang ada di dalam lingkaran-lingkaran pikiran anak itu adalah anak normal yang seharusnya anak bermasalah tidak menemukan pokok-pokok pikiran tersebut, maka tugas gurulah yang bisa menjawab dan meletakkan anak pada posisi-posisi pertanyaan yang ada di kepala anak. Misalnya, impian saya adalah hanya anak normal yang bisa menjawab itu, tapi anak berkebutuhan khusus tidak. Tugas Anda mampu menjadikan anak punya impian. Itu maksudnya. Kemudian algo itu yang akan saya lakukan adalah anak berkebutuhan khusus tidak tahu itu. Dia mau ngapain, mau melakukan apa? Tugas adalah yang menjadikan dia bisa menjawab pertanyaan itu pada dirinya sendiri. Yang akan saya lakukan adalah dan seterusnya. Sampai dengan bantuan yang saya butuhkan pada guru adalah cara guru menyampaikan ke anak sehingga anak tahu apa yang harus diminta pada gurunya untuk membantu dirinya mengembangkan perkembangan maupun cara dan proses belajarnya. Oke, lanjut. Masih dengan dimensi siswa. Paling mudah mengklasifikasikan siswa ini dalam 3 kategori. 1, dimensi fisik, dimensi akademis, dimensi sosial. Artinya, anak yang bermasalah dari kategori fisik, anak yang bermasalah dari kategori akademis, dan anak yang bermasalah dari kategori sosial. Langsung dibuka selanjutnya. Nah, kalau fisik, physical ability, artinya tadi tunarungu itu fisik kategorinya, tuna bicara itu fisik, tuna netra itu fisik. Kemudian emotional behavior disorder itu ada kalanya sumber emosional behavioralnya itu sosial, tetapi sumber handicapnya impairment istilahnya itu gangguan pada aspek fisiologisnya sehingga dia mengalami attention deficit disorder atau attention deficit dengan hyperactivity atau seperti 2. Jadi itu klasifikasi fisik. Klasifikasi akademis semuanya sudah pada tahu. Borderline personality atau kecerdasan ambang 70 sampai 79. Di sekolah mana sih yang tepat?
orang tua senang kalau menyekolahkan anak baru berlainnya itu di sekolah umum, karena tidak ada sekolah khusus. Kalau di sekolah umum dia kemampuannya paling bawah, tapi kalau di sekolah SLB dia paling atas. Istilah Jawanya bedandong, paham ya? Jadi tengah-tengah gitu, bedandong sama tidak sih, tidak. Itu yang menyebabkan orang tua kesulitan dan sering orang tua memasukkan sekolahnya. Apalagi sekarang ada sekolah inklusi, bahkan anak yang double handicap pun disekolahkan di sekolah inklusi. Anaknya tidak ada masalah, yang ketentuan guru-gurunya. Kenapa? Kalau dicampur tidak selalu anak normal jadi motivator, bisa jadi motivator dan role model bagi anak-anak yang bermasalah ini. Tidak selalu. Kalau ada satu dua anak bisa dikader kepemimpinannya untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Nah, kemudian Mel 50 sampai 59. Kalau di Surabaya sudah masuk kategori SLB ringan. Kemudian moderat 35 sampai 49. Ini juga ada kalanya diklasifikasikan ke ringan, ke SLB kategorinya ringan, dan kategori berat severe atau perform. Akhirnya di bawah 35 itu masuk SLB spesifik. Jadi tunadaksa itu khusus menolak yang akhirnya di bawah 35. Antara 5 sampai 35. Nah, specific learning disability ini tergantung kategorinya. Karena bisa jadi intelektual anak normal, tapi dia hanya memiliki spesifikasi gangguan. Contohnya, IQ-nya bisa jadi rata-rata. Jadi yang namanya specific learning disability. Artinya bisa jadi rata-rata, tapi dia mengalami gangguan atau reasoning ability-nya kurang dari 2% atau hanya 2%. Mathematic ability-nya atau arithmetic ability-nya juga rendah atau special ability-nya rendah. Jadi anak normal tetapi nggak mampu berhitung. Anak normal misalnya nggak mampu membaca. Anak normal. Jadi dia kategori rata-rata ada intelektualnya, tapi ada spesifikasi gangguan yang menyebabkan kalau di sekolah normal dia akan mengalami juga kesulitan. Oke, dan yang terakhir adalah klasifikasi gangguan sosial autis. Semua orang sudah paham ya, termasuk including Asperger syndrome atau Assessor syndrome. Ini sindrom terkait Rett syndrome atau Rett syndrome dan seterusnya yang gejalanya tipis sekali antara satu gangguan dan gangguan yang lain. Dan kemudian specific language, artinya dia susah ngomong, susah memunculkan beberapa kata-kata tertentu. Bisa jadi spesifik ini disleksia kategori spesifik atau kendali disorder, gangguan perilaku yang tidak karu-karuan, antisosial disorder, sangat nakal dan tidak bisa merasakan perasaan orang lain atau perilaku yang sulit dikontrol. Itu kendali disorder. Nah, ini kemudian prinsip dasar proses belajar dari kategori sekolah. Kalau Bapak Ibu tugas mengajar di suatu sekolah, ini layak ditelaah lebih dulu, dipelajari lebih dulu, sampai dengan posisi apakah memenuhi kriteria yang mampu Ibu Bapak lakukan. Poin yang pertama adalah satu, masalah seleksi. Masalah seleksi sekolah. Sekolah seleksi siswa kategorinya seperti apa? Tetapi paling tidak, apapun yang diseleksi oleh sekolah, Ibu Bapak harus meyakini pertama, semua siswa mampu belajar. Yang kedua, mampu membuka diri terhadap keistimewaan yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, menyiapkan kebutuhan belajar sesuai kondisi anak. Yang keempat, bersikap baik pada semua anak. Dan yang kelima, menggunakan variasi metode mengajar sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau kemudian saya minta Ibu Bapak membuat skala kemampuan pada 5 aspek ini, kira-kira misalnya total 5 pernyataan ini 100%,
ketiga berapa persen, poin yang keempat berapa persen, dan yang kelima berapa persen. Harus mampu dijawab. Karena dari situ kurangnya merupakan PR buat Bapak Ibu untuk melengkapi. Berapa persen sih kira-kira mampu meyakini bahwa semua siswa itu mampu belajar? 100% misalnya. Berarti di pikiran Bapak Ibu tidak pesimis sedikit pun bahwa yang nanti akan Bapak Ibu ajarkan bisa diserap dengan baik oleh siswa. Itu poinnya. Oke, ini untuk evaluasi ya. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kemudian aspek teknis dalam penyampaian materi. Kalau aspek teknis ini memiliki 8 komponen. Coba kita lihat satu persatu. Persiapan materi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak. Di sini saya tekankan kenapa menggunakan pendekatan behavioral pada saat Bapak Ibu mengajarkan anak-anak, karena mudah sekali dilacak kemajuannya. Contoh yang sederhana, poin yang pertama ini. Kalau anak hari pertama bisa ngitung 1 sampai 5 misalnya, hari yang kedua bisa membedakan angka 1 sampai 7, ada bedanya atau tidak? Kelihatan kan? Sampai hari misalnya kelima, dia bisa membedakan 10 angka. Contoh misalnya anak-anak dikasih balon, coba beribu 3, dia persis memberikan 3. Coba beribu 5, dia persis bisa memberikan 5. Nah, di sini akan kelihatan. Maka dari itu kenapa perlu pendekatan behavioral? Sebelum memberikan pembelajaran, cek dulu taraf kemampuan anak. Misalnya tadi berhitung, sebelum diajarkan dia ngerti gak? Coba ibu beri balon 3. Tahu apa tidak? Kalau tidak tahu berarti tahu. Sesudah diajarkan dia bisa hari keberapa menghitung sampai dengan 3 angka. Itu hari keberapa? Atau kemudian menghitung sampai kelima, sampai balon 5. Itu hari keberapa? Itu harus ada catatannya. Kalau ada catatannya, maka saat ketemu orang tuanya, Bapak Ibu akan dengan mudah menginformasikan. Bu, awal dia tidak bisa menghitung angka. Sekarang selama 5 hari dia bisa menghitung angka sampai 5. Buktinya adalah, nah itu bedanya. Kalau pendekatan behavioral itu bisa dijelaskan ke orang tua, karena tahap demi tahapnya bisa Anda lampaui, lakukan dengan jelas berdasarkan catatan yang tersedia. Nah, kemudian yang kedua, memperbanyak pemberian latihan. Oke, untuk anak-anak khusus tentu saja aspek kognitif jadi masalah. Makanya latihan secara kinestetik itu menjadi contoh yang tepat untuk membuat anak paham materi yang Anda ajarkan. Dan meminimalisir interupsi pada anak. Apapun yang dilakukan anak, amati dan catat. Amati dan catat, jangan sering kali mengangkat, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan, dan seterusnya. Biarkan saja sampai dia tahu arah yang kita harapkan. Nah, monitoring, amati, tingkatkan harga diri anak. Jangan sekali-kali Bapak Ibu guru memberikan stempel yang seumur hidup, tidak pernah dilupakan oleh anak. Jangan salah, walaupun dia bermasalah, tetapi ada komponen-komponen ingatannya yang sulit untuk dihilangkan begitu saja. Jangan sekali-kali menyakiti dengan level anak hal-hal yang tidak pada tempatnya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, 4 pertanyaan kunci persiapan materi ajar. Sebelum ngajar, coba tanya pada diri sendiri 4 hal ini. Batasan pengetahuan, keahlian, pemahaman apa saja yang bisa diserap oleh mereka. Ibu kan punya SAP, ya kan? Sebelum ngajar pasti setiap hari ada SAP kan? Nah, tapi sebelum kemudian masuk dengan segumpal SAP, maka Bapak Ibu mau tanya 4 hal ini. Batasannya ada di mana? Saya bisa menerapkan apa yang sudah saya siapkan ini. Yang kedua, dengan cara bagaimana materi ini bisa oleh mereka. Ini menyangkut masalah variasi metode.
metode apa yang tepat untuk anak yang satu dengan anak yang lain. Mungkin anak satu dengan anak yang lain punya cara-cara yang spesifik. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ketemu antara anak seperti apa dan kemudian apa yang ibu bapak akan kerjakan, maka yang terpenting adalah modifikasi materi seperti apa sehingga yang saya siapkan ini mudah diserap oleh mereka. Nah, bahkan sampai dengan yang terakhir, bagaimana cara yang tepat untuk mengevaluasi penerimaan materi saya dari respon ke materi atau cara yang lain. Baik, untuk 4 hal ini, apakah poin yang keempat pernah dilakukan? Khususnya ini yang sudah mengajar, belum yang masih kuliah. Bagaimana Ibu? Apakah pernah mengevaluasi dari respon? Ataukah ibu-ibu asik dengan pola pikir sendiri? Pokoknya yang penting SAP ini terajarkan, yang penting materi ini hari ini sudah masuk, yang penting hari ini sudah masuk. Demikian ataukah melihat interaksi timbal balik dan memodifikasi? Oke, kalau itu belum dipikirkan, mungkin bisa menjadi agenda saat berikutnya sehingga interaksi ibu dengan murid itu berjalan secara seimbang. Selanjutnya, oke, kalau ini Pak, saya yakin sudah banyak Bapak Ibu ketahui ada banyak variasi metode mengajar dan dengan sejumlah pendekatan yang sekarang dimungkinkan memperkaya cara Bapak Ibu berinteraksi dengan siswa-siswinya. Ada visual, ada auditory, ada kinestetik dengan cara-cara sebagaimana yang tersedia. Sekarang audio visual disediakan di setiap ruangan. Mungkin sarana sudah disediakan, tinggal bagaimana kemudian cara Bapak Ibu memodifikasi materi yang akan Bapak Ibu ajarkan dengan keahlian